Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada. Bertemu lagi siang ini dengan saya di channel Calon Sukses. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa sukses selalu. Teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, di kesempatan video kali ini Alhamdulillah siang ini saya masih berada di ladang atau kebun sawit saya ya. Jadi hari ini saya sengaja tadi berangkat agak siang karena saya ada kegiatan yaitu menanam rumput odot. Berhubung di kebun sawit saya ini ada sebagian lokasi yang kemarin terendam banjir pada musim banjir kemarin ya, dan sawitnya itu ada yang mati. Jadi kebetulan kemarin sudah kita tanam dan masih kecil. Maka dari itu kita akan menggunakan lahan ini untuk ditanami bang pakan yaitu jenis rumput odot, dan alhamdulillah tadi sudah saya tanam ya, dan ini adalah bibitnya dari lokasi di kebun sawit yang satunya lagi. Dan untuk cara penanamannya tadi saya sengaja ya, sesuai pengalaman saya ketika saya menanam rumput odot, jadi saya tidak mengambil pangkalnya ya, tapi kita ambil utuh seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk cara penanaman yang seperti ini sangat efektif sekali untuk cepat di dalam pertumbuhan daripada rumput odot sesuai pengalaman saya. Jadi kalau kita ambil pada bagian pangkalnya saja, nanti dia akan lama pertumbuhannya, atau kalau bahasa kita Jawa itu kantrak ya teman-teman. Jadi sesuai pengalaman saya itulah akhirnya saya menanam utuh seperti ini ya. Jadi kita ambil satu pokok yang sudah berakar. Ini tadi ada akarnya sebagian, dan sebagian ada yang tidak ada akarnya. Nah ini tidak saya pakai untuk bibit. Jadi tadi sudah saya tanam ini sekitar 5 jalur ya teman-teman, atau 5 bedengan. Dan untuk lokasi yang kita tanam ini ya, sebenarnya kemarin pagi baru kita semprot ya. Ini rumputnya baru mati ya. Nah ini rumputnya baru mati. Jadi kita langsung saja ketika rumput itu sudah mati, kita buat bedengan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita buat bedengan seperti ini. Nanti otomatis ketika rumput ini sudah mulai, atau rumput odot ini sudah mulai segar kembali, setelah ini mungkin nanti agak layu sedikit ya. Ketika rumput ini nanti sudah mulai perkembangannya ya, sudah ada pertumbuhannya lagi akarnya. Jadi rumput-rumput yang kita semprot ini nanti akan kering karena ini juga sudah mati ya. Nah, jadi nanti akan terang untuk lokasinya. Dan ini tadi kita tanam per bedengnya ini atau per jalurnya sekitar 15-an pokok. Kita ambil bibitnya tadi dari lahan sawit yang satunya ya. Jadi ini lokasinya juga di tengah-tengah kebun sawit ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat ini sawitnya sudah besar. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin kita sebagai peternak yang mungkin kadang kita bingung mencari rumput, ya kita manfaatkan lokasi yang kosong seperti ini. Walaupun ini tidak lebar ya teman-teman, itu dari batang sawit yang besar sampai dengan batang sawit yang besar lagi karena mati satu di tengah ya, itu sekitar 15-an meter ya. Nah kita tanam seperti ini ya, kita tanam 5 bedeng atau 5 jalur, dengan satu jalurnya ini berisi 15 pokok. Jadi kita jumlah tadi ini ada 5 bedeng ya, jadi 15 kali 5, jadi ada sekitar 75 pokok. Dan nanti setelah beberapa hari akan kita tengok, pasti dia akan nampak segar sekali ya, atau nampak segar kembali, karena ini baru kita tanam mungkin agak layu sedikit ya. Nanti kalau sekiranya malam nanti ada hujan, maka ini nanti akan cepat subur kembali karena dia tidak begitu layu ya, karena ini masih agak ternaung di bawah batang sawit yang besar ya teman-teman. Jadi nanti kita akan taburi pupuk kandang atau pupuk kimia pada sekitaran pokok bibit odot ini biar cepat nanti pertumbuhannya. Jadi kalau untuk
rumput odot yang baru kita tanam seperti ini ya. Ini tidak masalah kalau kita kasih kotoran lembu atau kotoran sapi ya teman-teman. Nanti kalau sudah ada tunas baru yang muncul dari sebelah-sebelah sini ya, nanti ini akan kita kasih pupuk kimia supaya lebih cepat pertumbuhannya. Jadi semakin bertambah hari, maka akan semakin mengeluarkan tunas ya. Karena ini nanti di samping-samping ini ya, akan kita uruk kembali tanah-tanah yang di sampingnya ini akan kita naikkan supaya nanti semakin banyak tunas atau bakalan rumput odot yang baru. Jadi semaksimal mungkin akan saya tambah terus untuk bang pakan kita ya, karena untuk bang pakan rumput BH atau rumput tanggul pada sawit kita yang di kebun satunya lagi itu sudah mulai kurang pertumbuhannya teman-teman ya. Jadi kita harus pandai-pandai mencari solusi, yaitu kita gunakan lahan yang kosong untuk kita tanami rumput seperti ini. Bisa saja nanti kita tanam rumput kolonjono juga bisa ya, karena sekarang ini bibit rumput kolonjono kita lagi tidak ada karena kita kemarin nanam di tepi Sungai Batanghari sana itu habis kena banjir ya. Jadi nanti kita akan cari juga dan akan kita tanam di sebelah sini. Dan kita menanam di lokasi ini ya teman-teman ya. Ini juga termasuk untung-untungan ya. Karena ini masih bulan 5, biasanya belum ada banjir yang datang ya teman-teman. Nanti kalau untuk bulan-bulan Desember atau Januari biasanya sudah mulai hujan ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti walaupun sudah datang musim penghujan, tidak banjir ya. Dan kalau lokasi ini pun kebanjiran, asalkan rumput ini tidak terendam ya, walaupun banjir, dia tidak akan mati. Namun apabila nanti terendam keseluruhan daripada batang rumput odot ini ya, kita hanya pasrah karena kita sudah berusaha. Dan besok akan saya tanam di sebelah sini ya teman-teman. Ini juga baru kita semprot kemarin pagi, udah mulai menguning ya. Dan itu ada batang sawit kecil ya, itu memang kita sulam ya kemarin, karena waktu banjir beberapa bulan yang lalu itu sempat terendam kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Jadi sawitnya banyak yang mati. Kita sulam kembali teman-teman ya, itu sudah nampak mulai pertumbuhan daripada batang sawitnya. Jadi untuk rumput odot ataupun kolonjono yang kita tanam di lokasi yang seperti ini nih masih bisa tumbuh dengan sempurna ya, asalkan kita kasih nutrisi, yaitu kita kasih pupuk, baik itu pupuk kandang ataupun pupuk kimia ya. Jadi kita nanti sebisa mungkin harus setiap hari kita tengok, karena di lokasi ini juga banyak sekali hama monyet atau kera ya. Jadi untuk hama monyet atau kera itu sangat rakus sekali dengan rumput-rumput seperti ini. Padahal biasanya tidak dimakan, cuma dia ingin tahu apakah rasanya enak ya teman-teman. Jadi kita juga harus sesekali tengok, apabila nanti ada monyet kita harus halau supaya nanti menjauh. Oke teman-teman, sobat ngarit dimanapun Anda berada, untuk teman-teman yang baru saja menyimak atau bergabung menemukan channel saya, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman semuanya, saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten. Jadi teman-teman sobat ngarit dimanapun Anda berada, untuk rumput odot ini ya, kita nanti akan lihat perkembangannya, ataupun kita nanti akan buat videonya ketika rumput ini sudah mulai mengeluarkan tunas sampai dengan kita nanti mulai memanen rumput ini. Jadi simak terus video dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi atau menggunakan lahan-lahan yang sempit untuk dijadikan sebagai tempat menanam bang pakan. Oke teman-teman, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.